Selamat siang Pak Ruter. Selamat siang, Coach. Apa kabar Pak Ruter? Kabar kami sekarang lagi baik-baik saja. Oke. Lagi sibuk apa sekarang Pak Ruter? Kesibukan sekarang lagi mempersiapkan kegiatan rutin di organisasi gereja. Kegiatan rutin di gereja. Seperti itu Pak Ruter? Betul. Oke. Oke Pak Ruter, sebentar lagi coaching akan kita mulai. Coaching adalah memfasilitasi Pak Ruter untuk mencapai tujuan dengan langkah-langkah, kemudian sumber daya yang diperlukan. Apa Pak Ruter sudah siap? Siap. Oke. Selama sesi coaching berjalan nantinya, apa tujuan yang hendak Pak Ruter inginkan? Saya menginginkan mau membuat kegiatan kerohanian itu bisa berdampak dengan baik bagi warga jemaat. Bermanfaat untuk jemaat, seperti itu Pak Ruter? Ya. Oke Pak Ruter, selama sesi coaching nantinya saya juga akan hadir bersama Pak Ruter, berkomitmen untuk mendengarkan Pak Ruter dalam rangka mencapai tujuan. Saya yakin dan percaya Pak Ruter siap untuk itu. Oke Pak Ruter, tadi Pak Ruter sudah menyebutkan bahwa Pak Ruter kesibukannya adalah dalam kegiatan rutinitas di rumah ibadah, di gereja tentunya. Apa sumber daya yang Pak Ruter perlukan? Sumber daya saya itu pengajar. Jadi saya rindu memang untuk mengajarkan jemaat itu sesuai dengan kitab suci. Sumber daya saya adalah seorang pengajar. Dan yang kedua, punya semangat. Yang ketiga, kerinduan untuk itu. Oke, kegiatan rutin di gereja ini Pak Ruter, di samping mengajar, Pak Ruter juga memberikan khutbah ya kepada jemaah. Seperti itu Pak Ruter? Ada seperti itu. Ya, ada juga namanya pendalaman kitab suci. Pendalaman? Kitab suci. Oh, pendalaman kitab suci seperti itu ya. Oke Pak Ruter, apa langkah-langkah yang Pak Ruter perlukan di saat Pak Ruter memberikan wejangan atau pendalaman kitab suci? Nah, yang pertama saya memang sering sebagai suatu langkah itu untuk mengunjungi mereka ke rumah-rumah untuk memberikan pengajaran atau khutbah untuk mereka sesuai dengan kebenaran yang ada pada kitab suci. Supaya kehidupan jemaat itu tidak takut, tidak khawatir, apalagi menghadapi pandemi yang sekarang ini terus bervarian. Karena kita mesti punya keyakinan, meskipun banyak persoalan, masalah, banyak sakit penyakit, tapi jangan kita takut akan kehidupan ini. Demikian, Coach. Oke. Apakah menurut Pak Ruter itu adalah sesuatu hal yang sangat penting? Itu sangat penting bagi saya dan juga bagi para jemaat. Mengapa itu penting Pak Ruter? Karena iman itu akan timbul ketika orang itu mendengarkan berita tentang isi daripada itu. Atau berita atau kabar dari Tuhan yang memberikan janji-janji untuk perlindungan, untuk penjagaan, untuk mengasihi dan memberkati. Demikian. Apakah tujuan ini dapat dicapai di sesi coaching ini Pak Ruter? Harapan saya dengan sesi coaching ini banyak hal yang akan saya dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan coach kepada saya. Oke, Pak Ruter, bagaimana Pak Ruter melihat situasi saat ini terhadap umat? Nah, keadaan sekarang ini tentu karena sudah kebijakan pemerintah bahwa tidak boleh kumpul sering di gedung-gedung gereja atau gedung-gedung pertemuan dengan jumlah banyak. Nah, akhirnya kita mesti harus turun di lapangan, mengunjungi dari rumah-rumah, karena harus juga kita ikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah dengan 5M itu.
ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi ini mesti harus kita juga ikuti. Maka kita harus datang mereka ke rumah-rumah untuk mengajari mereka dan melayani mereka satu persatu. Demikian. Oke. Apa penyebabnya Pak Luther? Ya, pertama penyebabnya mereka takut kumpul kalau ke gereja, terjangkit dengan virus. Akhirnya kita turun untuk mendatangi mereka juga dengan prokes yang diberikan oleh pemerintah. Demikian. Oke. Jadi dengan adanya penyebab seperti tidak boleh berkumpul disebabkan dengan COVID-19 ini, kira-kira apa hasil spesifik yang ingin diperoleh dengan turun ke lapangan itu Pak Luther? Nah, akan mendapatkan nanti mereka akan terbina secara khusus karena langsung bertatap muka dalam 45 menit, paling maksimal 30 menit, dan mereka kita berikan siraman rohani, doakan sampai mereka bisa mendapat kekuatan dari apa yang kita berikan bagi mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi akan menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Begitu Pak Luther turun ke rumah-rumah menemui jemaahnya, apa yang diperlukan Pak Luther? Memang yang pertama ya saya harus berkorban turun ke mereka, ya. Lalu yang kedua ringan tangan untuk membantu mereka, lalu menyapa mereka, lalu memperhatikan mereka juga. Apa yang kita lihat ada kekurangan atau ada hal yang tidak punya, kita bisa bantu mereka. Demikian, Coach. Oke, luar biasa sekali Pak Luther. Dengan kegiatan Pak Luther turun ke rumah-rumah menemui jemaah, apa dampaknya Pak Luther? Dampak yang pertama mereka diperhatikan atau merasa diperhatikan. Nah, akhirnya mereka merasa kuat karena ada yang memperhatikan. Lalu yang kedua, mereka akan menjadi orang yang juga mengasihi Tuhan. Dan mereka mau hidup sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Eksemplarnya seperti apa Pak Luther? Langkah-langkah eksemplar yang akan dibuat, memang kita buat jadwal. Ada jadwal untuk rumah per rumah. Misalnya hari ini nanti saya 2 rumah, ya pagi 1, nanti sore 1, besok demikian juga sampai kita rolling dalam 1 minggu. Nah, karena pada hari Minggu itu hanya 50% yang bisa hadir. Demikian. Bagaimana cara menjalankannya? Menjalankannya itu saya sendiri dengan istri dan didampingi dengan beberapa rekan sepelayanan untuk mengerjakannya itu bersama-sama. Oke. Nah, di saat Pak Luther ke lapangan bersama tim, bagaimana Pak Luther bisa memonitornya? Nah, saya memang memonitor langsung secara kasat mata melihat berjalannya pelayanan ini, kegiatan ini, hubungan langsung kepada mereka. Nah, yang saya monitor adalah kehidupan pertumbuhan kerohanian mereka. Kalau tadinya penuh dengan ketakutan, khawatir, tidak berani vaksin, tidak berani terlalu keluar rumah, tapi setelah mereka kita berikan pandangan, berikan pengertian dan pemahaman, apalagi dengan berdasarkan kebenaran kitab suci, maka mereka bisa artinya dengan tidak mengurangi dan tidak melanggar prokes kesehatan. Bisa bersosialisasi. Oke. Pak Luther, setelah dilakukan monitoring terhadap kegiatan tersebut, tentu diadakan evaluasi. Bagaimana Pak Luther bisa mengevaluasinya? Nah, nanti, baik, itu setelah 1 bulan berjalan kita akan evaluasi bagaimana perkembangan mereka. Biasanya setelah 1 bulan mereka kita kunjungi, maka pada bulan berikutnya pasti mereka akan hadir di pertemuan ibadah, tentu dengan pakai shipment, artinya bergantian. Ya. Agar evaluasi ini tercatat, bisa terinventarisir dengan baik, bagaimana Pak Luther bisa membuat standar evaluasinya? Nah, standar evaluasinya itu sih hanya sederhana saja, mereka bisa hadir enggak di hari ibadah pada minggu, gitu ya. Lalu yang kedua, mereka mengadakan kegiatan doa di rumah enggak setiap hari atau mau tidur, gitu ya. Nah, itu akan menjadi evaluasinya. Oke, di antara 2 langkah tadi Pak Luther, mana yang lebih penting Pak Luther?
Yang penting mereka harus ada namanya doa di rumah, namanya mesbah doa. Ya, berdoa di rumah seperti itu, Pak Luther. Ya, betul, betul. Mungkin selama ini agak begitu, ya jarang, jadi bisa terlihat. Oke. Demikian. Apa yang dapat dilakukan untuk mempermudah kegiatan tersebut, Pak Luther? Untuk mempermudahnya, memang saya harus menyiapkan beberapa orang teman untuk membantu saya melanjuti kegiatan tersebut. Jadi saya hanya memulai dan nanti ada beberapa orang yang saya siapkan untuk menjalankan kegiatan tersebut, sehingga saya tidak sibuk banyak dengan hal itu, bisa mengerjakan pekerjaan lain. Demikian. Nah, dari kegiatan itu Pak Luther, tentu kita berharap agar kegiatan ini rutin bisa dilaksanakan, cepat dilaksanakan. Nah, bagaimana usaha untuk mempercepat kegiatan ini? Untuk mempercepatnya, saya akan memperbanyak atau melatih banyak orang, sumber daya ada untuk membantu saya mengerjakan proyek ini. Dari sesi coaching yang sudah kita laksanakan ini, Pak Luther, apa kesimpulan yang dapat Pak Luther ambil? Yang pertama, saya berterima kasih bahwa saya mendapat kekuatan baru dari coaching yang diberikan oleh Coach Saiful untuk menetapkan bahwa ada program yang selama ini dalam pikiran saya yang belum maksimal saya kerjakan, dan mulai saat ini saya akan semakin semangat untuk mengerjakan itu. Demikian, Coach. Oke, Pak Luther, terima kasih sudah hadir bersama saya, Coach Saiful. Mudah-mudahan tujuan Pak Luther bisa segera terwujud dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, Pak Luther. Terima kasih sama-sama, Coach Saiful. Selamat siang. Selamat siang.